Episode 15. Asia sangat kaget melihat kedatangan Andre. Sejak tadi perasaannya sudah tidak nyaman, tapi dia tidak pernah berpikir kalau Andre akan datang. Terima kasih sudah mau datang, berdiri dan mengangkat tangannya kanannya ingin bersalaman dengan Andre. Andre tidak peduli dengan tangan Rangga dan segera menarik kursi dengan posisi duduk segitiga antara Rangga, Andre, dan Asia. Suasana semakin tegang. Apa-apaan ini? Ternyata mereka merencanakan pertemuan ini. Tapi bagaimana mungkin? Gumam Asia dengan wajah yang sangat tegang. Semalam, dengan pikiran Rangga yang merotasi kemana-mana, akhirnya dia memutuskan menemui Andre. Dia berpikir kalau ini harus memiliki titik terang dengan mempertemukan dirinya, Asia, dan Andre. Bagaimana dia mendapatkan nomor telepon pribadi dan menghubungi aktor terkenal seperti Andre? Itu bukan perkara sulit bagi seorang ajun komisaris polisi, Rangga Dirgantara. Walau awalnya sulit meyakinkan Andre agar ia ingin datang menemui Rangga, tapi Rangga terus meyakinkannya. Yang Rangga tahu, dia tidak akan melanjutkan pernikahan ini jika hanya akan menyakiti satu sama lain. Rangga meminta bantuan kepada beberapa anggotanya dengan arahan dari Adit untuk keamanan. Rangga tahu kalau dia akan berhadapan dengan publik figur. Dia juga tidak ingin kalau berita ini akan menjadi konsumsi publik. Silahkan, mau pesan apa? Rangga menyodorkan menu ke hadapan Andre. Tidak usah banyak basa-basi, langsung saja pada poinnya. Aku tidak punya banyak waktu, ucap Andre dengan satu tangan berkacak pinggang dan tangan satunya berada di atas meja. Datang menemuimu saja, harga diriku sudah jatuh. Tapi aku juga ingin dengar langsung dari Asia, gumam Andre. Diana dan Bobby yang berada di meja lain di ruangan itu hanya diam memperhatikan dengan wajah yang begitu tegang. Asia, aku minta maaf karena tidak memberitahumu sebelumnya, tapi mau tidak mau kita harus membicarakan ini. Rangga memulai pembicaraan. Asia hanya diam dengan hati yang bercampur aduk. Aku ingin meyakinkan dirimu kalau pernikahan kita tidak akan bisa terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Kamu tidak perlu menyiksa dirimu. Kamu hanya mencintai Andre dan aku tidak ingin hidup dengan orang yang mencintai orang lain. Rangga meyakinkan Asia. Gadis itu hanya terdiam, menundukkan kepalanya, dan bulir bening sudah terlihat di ekor matanya. Asia, katakan kalau kamu tidak akan melanjutkan pernikahan ini. Kamu hanya mencintaiku kan? Dan kamu juga sudah tahu bagaimana besarnya cintaku padamu. Andre dengan nada tinggi. Akhirnya bening kristal itu menjatuhi pipi mulus Asia. Ya, aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Tapi aku tidak bisa menikah denganmu dan tidak akan pernah bisa. Suara Asia yang diikuti isak tangis. Asia, Andre mencoba tenang dan memegang tangan Asia. Au, Asia menarik tangannya karena masih merasa sakit dengan ulah Andre kemarin. Hei, tangan kamu kenapa? Andre khawatir melihat luka di tangan Asia. Dia tidak tahu kalau di tangan Asia dikarenakan ulahnya kemarin. Sudah, ini tidak penting, menyembunyikan tangannya ke bawah. Aku akan tetap menikah denganmu, Mas, melihat ke arah Rangga. Tapi aku tidak akan menikahimu, balas Rangga. Oke, jika kamu tidak ingin menikahiku, daripada aku menghancurkan hati orang tuaku, lebih baik aku tiada. Berdiri dan berlari meninggalkan ruangan itu. Nona bos, teriak Bobby dan Diana yang segera menyusul Asia keluar, begitupun dengan Rangga dan Andre.
Buka mobilnya, Mas, perintah Asia kepada Rangga yang sudah berada di samping mobil Rangga. Oke, tapi kamu harus tenang. Rangga segera membukakan pintunya mobil untuk Asia. Dengan cepat Asia naik ke atas mobil dan menutup pintunya dengan kencang. Asia, buka pintunya. Kita harus bicara, Asia. Andre yang teriak, tapi diacuhkan. Mas Andre, maaf, tapi sebaiknya Mas Andre pergi saja, ucap Bobby. Bobby dan Diana segera naik ke mobil mencoba menenangkan nona bosnya yang sudah kalang kabut. Maaf, Bung, ini tidak seperti yang kubayangkan. Rangga memegang bahu Andre. Sudahlah, menepis tangan Rangga. Jikapun kau menikahinya, kamu tidak akan pernah mendapatkan cintanya. Berlalu menuju mobilnya meninggalkan Rangga. Kamu jahat, Mas, ucap Asia dengan suara serak karena diiringi isak tangis. Aku tidak jahat, aku hanya mencoba mencari jalan keluarnya, balas Rangga di balik kemudi. Hah, jalan keluar kamu bilang? Kamu tak memperkeruh keadaan. Kenapa kamu tidak bisa memahami keadaanku? Hei, kamu pikir keadaanku baik-baik saja? Tegas Rangga. Bobby dan Diana hanya bisa diam mendengar perdebatan itu. Lalu, apa maumu? Tegasnya bertanya. Kembalilah pada Andre, jawab Rangga. Kalau aku tetap memilih menikah denganmu, kamu bisa apa? Aku tetap tidak akan menikahimu. Sungguh, kamu lelaki egois, jahat, tidak mengerti bagaimana posisiku. Apa? Aku egois, jahat. Menghentikan mobilnya secara tiba-tiba. Apa kamu tahu bagaimana posisiku, keadaanku? Akan hidup dengan ikatan sakral dengan orang yang mencintai orang lain? Aku tidak akan menikahimu, aku juga tidak mencintaimu. Rangga semakin tegas dan kembali dengan kemudinya. Bobby dan Diana begitu kaget mendengar ucapan Rangga. Asia diam dengan bulu kristal bercucuran semakin deras dan tidak lagi melanjutkan perdebatannya dengan Rangga. Pak Satpam membuka gerbang mobil Rangga sudah memasuki halaman rumah Asia. Tanpa menunggu Rangga, segera membuka pintu mobil dan berlari masuk ke dalam rumah. Bobby dan Diana segera turun dari mobil. Diana berlari mengikuti Asia. Para tim di rumah sebelah yang melihat kedatangan Asia dengan berderai air mata juga tidak kalah panik dan langsung berhambur ke rumah utama. Maaf ya Mas, tapi sebaiknya Mas ikut ke dalam. Aku takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tadi Mas dengar sendiri kan ucapannya di kafe? Ucap Bobby yang segera berlari menyusul nona bosnya. Asia berlari ke lantai 2 kamarnya dan segera mengunci kamarnya sehingga tidak satupun yang bisa masuk. Bi Sumi dan Bi Ina kaget melihat nona mudanya berlari dengan berderai air mata. Asia, buka pintunya, ucap Diana yang sangat khawatir takut jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Diana, apa yang terjadi? Tanya Arman yang diikuti oleh yang lain yang udah berada di depan kamar Asia. Mana bos, kami mohon buka pintunya. Bobby yang tidak kalah khawatirnya. Lebih baik kalian pergi, tidak usah peduli padaku, biarkan aku mati saja. Rangga baju mendekati pintu. Asia, aku mohon buka pintunya, kamu jangan bertindak bodoh, sambil mengetuk pintunya. Sudahlah mas, aku benci sama kamu, biarkan aku mati. Itu kan yang kamu mau, agar aku tidak menikahiku. Teriak Asia yang sudah mulai kehilangan akal. Dobrak pintunya, ucap Rangga. Dibantu Arman dengan 2 kali dobrakan Rangga dan Arman berhasil masuk membuka pintu. Betapa semua orang terkejut melihat Asia yang sudah berada di dekat jendela. Ya Allah non, istighfar, ucap Bi Sumi yang sejak dulu merawat Asia sedari Asia masih kecil. Ini pertama kalinya dia melihat Asia melakukan hal di luar nalarnya. Asia, jangan lakukan hal bodoh. Rangga mencoba mendekat. Jangan mendekat. Aku bilang jangan lagi mendekat. Atau kalian tidak akan melihatku lagi. Teriak Asia. Oke, Asia, oke. Kita akan menikah. Kita akan mengikuti apa yang orang tua kita inginkan. Rangga menyerah melihat keadaan Asia. Bohong, berteriak lebih keras. Demi Allah dan Rasulnya, aku akan menikahimu. Kita akan membahagiakan orang tua kita.
Rangga sudah pasrah dan mengalah. Asia tergulai lemah ke lantai dengan suara tangis yang semakin pecah. Diana dan Biksumi segera berlari memeluk Asia. Asia, kami menyayangimu. Semua orang menyayangimu. Kamu jangan melakukan hal bodoh ini lagi. Ini bukan dirimu, ucap Diana. Yang juga sudah berderai air mata. Mereka membawa Asia ke tempat tidur dan menyandarkan Diana. Terus memeluknya. Biksumi segera mengambilkan air minum untuk Asia. Rangga mendekat dan duduk di atas tempat tidur di dekat kaki Asia. Diana memberi kode agar Bobby membawa semua orang keluar. Tinggallah mereka bertiga di dalam kamar. Kamu janjikan, Mas, akan menikahiku? Kamu sudah bersumpah, ucap Asia yang suaranya hampir tidak terdengar lagi karena sudah sangat lemas. Ya, 2 minggu ke depan kita akan melangsungkan pernikahan, ucap Rangga dengan suara yang lebih tenang. Istirahatlah, ucap Rangga. Tolong jaga dia, melihat ke Diana. Iya, Mas, jawab Diana. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.